Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sudah lama gak jemput ibu negara. Volume 2, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, Bab 3103 Kelahiran Ratu Drama. Bab 7791 sampai Bab 7795. Pukul 5:30 sore, hari mulai gelap. Sesosok tubuh yang tergesa-gesa berlari ke jalan antik. Orang ini langsung menuju ke Jikingtang, yang merupakan inti dari jalan antik. Pada saat ini, manajer Jikingtang, Chen Yufei, sedang melihat-lihat toko bersama beberapa pegawai. Ada beberapa pelanggan yang berkeliaran di dalam toko. Chen Yufei menyerahkannya kepada pegawai lain untuk ditangani. Sementara dia dengan cemas menunggu anak laki-laki yang dikirim oleh Zhang Ermao. Beberapa menit kemudian, sesosok tubuh bergegas masuk. Begitu dia memasuki pintu, dia tidak sabar untuk bertanya, apakah bosnya ada di sini? Apakah toko kita mengumpulkan barang antik? Kumpulkan, kumpulkan. Chen Yufei segera menyapanya dengan antusias dan bertanya, saya ingin tahu apa yang ingin Anda jual. Pria itu melihat sekeliling, lalu mengeluarkan sesuatu yang terbungkus sutra merah dari lengannya. Dan kemudian dia dengan hati-hati membuka salah satu sudutnya, memperlihatkan celah, membiarkan Chen Yufei melihat sebagian kecilnya, dan kemudian buru-buru membuka yang lain, dan berkata dengan suara rendah, ini hal yang bagus. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki kekuatan untuk menjatuhkannya. Chen Yufei tersenyum dan berkata, lihat apa yang Anda katakan, di seluruh Jinling, jika ada sesuatu yang tidak dapat diambil oleh Jikingtang kami, maka tidak ada yang dapat mengambilnya dari Anda. Saat dia berbicara, dia berkata dengan ekspresi yang dalam, saya hanya melihat sedikit dari apa yang baru saja Anda tunjukkan kepada saya. Tampaknya itu adalah sebuah dasar. Jika saya tidak salah, menilai dari pengalaman pribadi saya, itu pasti sebuah Ming dinasti. Oke, silakan pindah ke ruang VIP dan kita bisa mendiskusikannya secara detail. Anda juga dapat mengizinkan saya melihat lebih dekat item tersebut dan memberi Anda harga sebenarnya. Pria itu buru-buru berkata, oke, cepat. Chen Yufei mengundangnya ke ruang VIP di belakang dan kemudian menutup pintu, hanya menyisakan mereka berdua di dalam. Awalnya, tidak ada pengawasan di ruang VIP. Sejak Xiao Changkun memukul Yu Hu Chun Ping, Song Wanting menyuruh orang memasang kamera pengintai di lokasi yang jelas. Pria itu masuk dan melihat ada kamera pengintai di dalam ruangan. Jadi dia segera bertanya, mengapa kamu masih merekam di sini? Saya tidak bisa memberitahu orang di luar tentang kedatangan saya ke sini. Chen Yufei tahu betul bahwa percakapan ini sebenarnya hanya naskah yang diatur. Jadi dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang ini. Ini adalah kamera keamanan internal kami, terutama jika ada yang memiliki perselisihan atau keberatan tentang suatu hal. Jika demikian, akan ada pengawasan untuk menyimpan bukti. Orang-orang di bisnis kami harus berhati-hati. Jika Anda mengambil sepotong porselen yang cacat dan sengaja menjatuhkannya di sini, dan mengatakan kami memecahkannya, kami akan diminta untuk memberikan kompensasi Anda dengan harga pasar normal. Kalau tidak ada pengawasan, kami tidak bisa menjelaskannya
bukan? Pria itu tidak berdaya, melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, saya di sini untuk menjual barang, bukan untuk menipu orang. Anda harus melihat-lihat dulu, dan jika berhasil, beri saya harga segera mungkin." Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan benda yang dibungkus sutra merah itu ke tangan Chen Yufei. Chen Yufei mengambil benda itu, melihat patung Buddha dan alasnya dengan hati-hati, lalu berkata kepada pria itu sambil tersenyum, "Saudaraku, apakah kamu terburu-buru mengambil tindakan dengan benda ini?" "Ya." Pria itu mengangguk dan berkata, "Selama harganya cocok, kita bisa menjualnya sekarang." Chen Yufei tersenyum sambil berpikir dan bertanya kepadanya, "Berapa harga yang akan Anda berikan untuk barang ini?" Pria itu mengulurkan 5 jarinya, 500.000. 500.000. Chen Yufei mendengus dan berkata sambil tersenyum, "Benda ini terlihat seperti Buddha perunggu dari zaman Suande dinasti Ming. Pengerjaan dan bentuknya sangat bagus. Jika dilelang, bisa dijual seharga setidaknya 1 atau 2 juta. Temukan perusahaan seperti Jiking, toko barang antik yang kuat seperti Tang dapat menjualnya secara konsinyasi setidaknya dengan harga 1 juta. Mengapa Anda ingin menjualnya seharga 500.000? Pria itu menghela nafas. "Sejujurnya, benda ini milik lelaki tua kita. Dia baru saja meninggal sore ini. Dia memintanya untuk menyerahkan semua barang antik di rumah kepada kakak laki-laki tertua saya dalam surat wasiatnya. Saya pikir lelaki tua itu sangat memihak. Lalu saya harus mendapatkan sesuatu untuk diri saya sendiri. Jadi saya diam-diam mengeluarkannya dan ingin segera menjualnya dan menguangkannya. Anda tidak perlu memberitahu saya apakah nilainya 1 juta, 2 juta, atau bahkan 3, 100 atau 500, 10.000. Saya tidak serakah. Jika Anda memberi saya 500.000, barang ini akan menjadi milik Anda." Chen Yufei bertanya balik kepadanya, "Karena orang tuamu telah membuat surat wasiat dan menyerahkan barang-barang kepada kakak laki-lakimu, dan kamu mengeluarkannya secara diam-diam, itu adalah pencurian, dan kemudian barang ini adalah barang curian. Apakah menurutmu aku berani menerimanya?" Laki-laki itu langsung berkata, "Orang tua kita punya banyak barang, dan ini hanya salah satunya. Lagi pula, kakak tertua saya tidak tahu apa-apa tentang barang antik itu sangat berharga. Selain itu, jika hal ini adil dan jujur, saya tidak bisa hanya meminta 500.000 yuan. Anda tahu banyak orang kaya dalam bisnis ini. Jika Anda dapat menemukan orang kaya yang menghabiskan lebih dari 1 juta yuan membelinya, maka Anda tidak akan menghasilkan puluhan atau bahkan jutaan lagi." Setelah itu, dia berkata dengan wajah sedih, "Saya sudah menjelaskan situasinya kepada Anda. Jadi saya tidak akan berdebat dengan Anda lagi. Saya akan menurunkannya 100.000 lagi, dan Anda dapat mengambilnya dari saya. Jika kamu tidak bisa menerimanya, aku akan mencari orang lain untuk dilihat." Chen Yufei mencibir dengan jijik dan berkata, "Aduh saudaraku, kemampuan aktingmu memang bagus, dan ceritanya ditulis dengan baik. Tetapi kamu memilih orang yang salah. Apakah menurutmu aku, Chen, bisa menjadi manajer umum Jiking Tang? Bisakah, tidakkah kamu melihat trik ini dari pihakmu?"
Jejak kepanikan melintas di ekspresi pria itu, dan dia dengan cepat berkata, "Trik macam apa? Trik apa yang bisa saya lakukan untuk menjual barang dengan tulus? Jika Anda menginginkannya, Anda dapat memilikinya. Jika Anda tidak menginginkannya, cukup kembalikan padaku. Paling buruk, aku tidak akan menjualnya padamu." Chen Yufei tersenyum menghina dan berkata, "Patung Buddha Anda memang bagus. Bentuk dan pengerjaannya sangat bagus. Tetapi kotak kulitnya terlihat tua secara artifisial. Menurut saya, meskipun benda ini bukan hasil kerajinan tangan modern, namun tidak terlalu tua. Yang paling awal adalah akhir dari akhir dinasti Qing. Mungkin masih sesuatu dari awal Republik Tiongkok. Tapi ada satu hal yang ingin kukatakan. Pangkalanmu ini benar-benar benda pembuka pintu tua dari zaman Xuande dinasti Ming. Sayangnya, itu hanya sebuah pangkalan. Tanpa aku, pangkalan ini tidak ada artinya. Hanya saja harganya puluhan ribu dolar. Hampir sama. Jadi coba saya lihat. Barang milik Anda ini paling banyak bernilai 70.000 hingga 80.000 yuan. Anda menjualnya kepada saya seharga 500.000 yuan. Dan Anda membuatnya tampak seperti Anda membocorkan banyak hal di dalamnya. Bukankah kamu memperlakukanku seperti orang bodoh? Pria itu tiba-tiba panik dan berkata dengan cepat, ini, kamu, bagaimana kamu melihat ini? Itu hanya lelucon. Chen Yufei berkata dengan arogan, aku telah bermain-main dan bergaul bersama selama bertahun-tahun. Jika aku bahkan tidak bisa mengetahui tipuan kecilmu, bukankah tahun-tahun ini akan sia-sia? Karena itu, dia melemparkan barang-barang itu kembali ke pihak lain dan berkata dengan dingin, saudaraku, jika kamu ingin menipuku, kamu masih terlalu muda. Kembalilah dan berlatih keras selama beberapa tahun lagi. Pria itu mengambil barang-barang itu dan berkata dengan gugup dan ketakutan, maaf, bos. Saya hanyalah seorang pemuda yang tidak mengetahui kebenaran, dan saya mencoba melakukan segalanya di depan Anda. Tolong jangan, aku tidak berpengetahuan seperti bajingan sepertiku. Chen Yufei melambaikan tangannya dengan jijik, oke, ambil barangmu dan keluar. Hei! Pria itu buru-buru meletakkan barang-barang itu ke dalam pelukannya dan berlari keluar pintu tanpa menoleh ke belakang. Chen Yufei memunggungi kamera. Wajahnya penuh kepuasan rahasia. Dan dia menghela nafas dalam hatinya. Sial, ternyata ini adalah perasaan mengandalkan teknologi untuk pamer. Meski aku tahu itu hanya akting. Tapi itu sungguh menyenangkan. Memikirkan hal ini, dia menjadi lebih dramatis, melihat ke arah mana pria itu melarikan diri, dan mencibir, belum ada pembohong antik yang lebih pintar dari saya, Chen Yufei. Setelah itu, dia menutup pintu ruang VIP dan kembali ke lobi. Setelah pria itu melarikan diri dari Ji Qingtang, dia berjalan mengitari jalan antik dengan membawa barang-barangnya. Saat ini, Zhou Liangyun baru saja hendak menutup tokonya. Dia berencana pergi ke supermarket untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari dan mengatur lantai 2 tempat tinggalnya. Pria itu kebetulan menyelinap ke pintu tokonya mendongak dan melihat Zhou Liangyun, dikelilingi oleh orang-orang, saling memandang. Dia merendahkan suaranya dan bertanya secara misterius, "Bos,
apakah Anda mengumpulkan barang-barang di sini? Bersambung.